kepada para pengacara di Indonesia, hampir semua aspek hukum yang saya utarakan selalu mendapat tanggapan dari petinggi-petinggi hukum dan mendapat perhatian secara nasional. Saya teriak-teriak soal tanah di Bali yang dikuasai bule dengan cara perjanjian Alibaba. Hari tanda Kamis akan diadakan seminar besar di Bali oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan kantor pajak dari pusat. Maka para pengacara janganlah tampang bodoh di depan umum, berusahalah selalu tampil elegan, bermutu, jangan ngomongin hal-hal yang berbau gosip yang tidak ada dasar hukumnya, jangan ngejar-ngejar perkara janda, jangan juga pacarin janda habis itu dibuang. Saya minta pengacara agar lebih berbobot lah, nanti kayak dibilang kayak bayi bongsor gitu loh ya. Oke. Lagi di Hotman Paris Show bersama Dewi Rezer TV dan juga Mbak Poppy. Aku masih ada satu lagi sama Tiwi, belum puas gua. Aduh, tadi digender terus. Ini kan pelajaran bagi wanita-wanita yang nonton. Kalau kamu harus memilih back to the past, apakah kau masih akan mau memilih kawin sama orang Jepang atau orang pribumi aja atau orang Indonesia? Aku tidak mau menyesali apa yang udah terjadi sih sebenarnya, Bang. I know, I'm not. Kalau harus memilih, kalau sekiranya dikasih kesempatan lagi, ada dua nih, ada orang Jepang, ada orang Indonesia. Kau pilih yang mana? Pada waktu itu. Kalau sekarang lah, misalnya ada dua nih melamar kamu, satu Batak, satu Jepang. Aku sendiri dulu. If you have to choose, kalau harus memilih. If I have to choose. Hah? Yes. Apa ya? What is the choice? Yang punya Lamborghini aja. Udah tahu jawabannya tadi ya, dia udah input. Kenapa ragu-ragu menjawab biar orang-orang tahu apakah memang? Bos di situ aja, udah enak-enak Is a good choice or not? No, enak-enak duduk berdiri lagi. Is a good choice or not? Apakah is a good choice nikah sama orang? Karena orang Jepang itu jarang, orang Indonesia. Kita harus akui kalau orang bule mah biasa kan. Coba. Orang Indonesia kali ya. Oke. Senang deh pas dapat hasilnya ya, kan sesuai sama keinginannya. Wajahnya ekspresi bahagia. Bisa di close up nggak tadi tuh? Tadi kalau kita tanyain permasalahannya apa sih sampai akhirnya memutuskan untuk bercerai? Kalau Tiwi bilang ada permasalahan yang sifatnya prinsip dan Tiwi nggak bisa mengungkapkan itu apa. Tapi itu masalah sudah ada sejak kapan? Menikah sudah hampir 5 tahun ya. Itu permasalahannya sudah ada sejak kapan? Udah lama? Udah lama sih sebenarnya, dari 1 bulan setelah anakku lahir. Hah? Itu berarti tahun keberapa? 2013. Wow, perubahan terjadi. Tahun pertama dong ya? Tahun kedua atau tahun pertama? pertama. Tahun pertama ya, di tahun pertama pernikahan itu sudah muncul masalah itu. Iya. Tapi kenapa akhirnya membuat kamu bertahan sampai 4 tahun sekian bulan? Pertama adalah aku baru melahirkan. Terus yang kedua, keadaan dia sedang tidak bagus seperti itu. Dan aku kayaknya memang Keadaan ekonomi itu kenapa? Iya, sangat tidak arif kalau misalnya tiba-tiba aku pergi gitu hanya karena sakit hati yang udah aku dapat gitu kan, traumatiknya gitu. Tapi di situ aku mulai mikir, oke deh gitu, karena aku ngelihat berkaca sama beberapa perempuan yang bisa menjalankan pernikahan sampai 20 tahun gitu. Dan aku nggak bisa share sama siapapun, karena itu aku keep sendiri, bener-bener sendiri. Dan aku jadi faktor ekonomi juga menentukan. Bukan ekonomi kan tadi. bukan. You just say so. Enggak, untuk ekonomi itu yang akhirnya, kalau untuk ekonomi adalah kenapa aku bertahan. Ya. Kenapa aku bertahan? Cuma sini aku bebannya adalah selama berapa tahun ini memang aku keep sendiri, nggak pernah aku cerita sama siapapun gitu. Karena aku menjaga apapun yang terjadi, baik buruk, apalagi yang buruk itu aku keep sendiri gitu. Gitu sih. Oke, dan apa yang akhirnya membuat kamu akhirnya menyerah? Oh, udah nggak kuat lagi nih ditahan. Mungkin setelah sekian akumulasi dari beberapa hal yang akhirnya aku pikir kayak mungkin sudah sakit, tapi yang ngebetulin hatinya tuh aku sendiri. Jadi ketika aku udah ngerasa kayak ini udah stop deh, udah nggak kuat gitu. Jadi akhirnya aku milih untuk pertama pisah kamar dulu, dan aku akhirnya dia sudah berapa kali untuk bilang apa cerai. Dia pernah ngomong kayak gitu sudah hampir 4 kali. Dan situ aku ngerasa aku diginiin terus, malah akunya jadi imun ke akunya. Aku jadi kebal sendiri gitu. Dan pada akhirnya aku suatu malam aku bicara sama dia baik-baik. Aku utarain apa yang aku rasain selama ini. Dan akhirnya aku bilang kayaknya pilihan terbaik adalah kita mendingan jangan ini lagi deh gitu. Karena akunya sakit,
takutnya ke depannya gue sakit. Karena anakku sendiri selalu ngelihat kalau aku berantem. Jadi buat aku kayak itu mendingan di situ sih. Dan mungkin sampai sekarang sih aku udah janji aku nggak akan kasih tahu ke siapapun paket umum gitu, yang tahu hanya sahabat aku dan memang keluarga aku. Dan itu pun aku bilang ketika memang aku sudah mantap untuk memutuskan untuk pisah gitu. Keluarga aku sih sangat menyayangkan kenapa kamu baru cerita sekarang gitu, kenapa nggak dulu. Karena dulu aku tidak ada sama sekali niat untuk meninggalkan dia. Aku coba untuk bertahan gitu. Itu sih semuanya untuk anakku aja sih, untuk Reo gitu. Oke, jadi bertahan selama ini memang untuk anak, Reo. tapi ketika memutuskan Dan untuk, mungkin satu harapan sih aku pengen dia bisa berubah sebenarnya. oke. Itu sih. Tapi ketika memutuskan untuk bercerai waktu itu sempat kepikiran nggak sih nanti akankah berdampak negatif terhadap psikologis anak? Pasti ada. Gimana pun juga kan yang namanya perceraian pasti meninggalkan luka kan. Iya. Aku nggak akan mungkiri itu gitu. Aku baik mantan suamiku tuh ada emosi, Bang. Pasti ada sisi egois kita di mana anak cuma satu. Iya. Dan aku ngerasa kayak ini anak gue yang ngelahirin, gue selama ini selalu mendampingi dia segala macam. Iya, tapi kan dia gini gitu segala macam. Jadi Ada. berapa tahun kamu mulai mikir-mikir niat untuk cerai itu? Butuh berapa lama? 1 tahun sebelum akhirnya aku 1 tahun ya? Berarti melayangkan untuk kau gugatan. berusaha untuk keep the marriage gitu kan? Iya. Tapi Tiwi waktu bercerai, anak sekarang udah tahu? Atau belum? Lama-lama pasti tahu sih. Dia sudah sangat, menurutku untuk umur segitu dia sudah sangat dewasa gitu. Kadang bikin aku sedih ketika dia pengen ketemu sama bapaknya, dia selalu pengen ngejaga perasaan aku seperti apa mungkin ya. Jadi kadang bisa kalau aku nanya, Reo mau ketemu sama papa gitu, enggak, harus sama mama aja. Itu yang bikin aku lebih sakit sih sebenarnya. Jadi aku bilang kalau mau ketemu papa silakan, nggak apa-apa, boleh kok, enggak, mau sama mama aja gitu. Akhirnya pas aku ketemu sama bapaknya dia happy gitu. Itu yang kadang bikin aku sedih, tapi kalau misalnya aku teruskan juga aku takut akan jadi luka lebih dalam lagi gitu.